Silakan. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami mengucap syukur sebab hari ini kami boleh berkumpul di sini. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang di surga. Kami mengucap syukur terlebih Tuhan tidak hanya di minggu ini, tetapi khususnya juga di malam hari ini Tuhan. Kami menikmati hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga terlebih Tuhan mengucap syukur. Pas satu minggu lagi, kami kembali di sini. Kami kembali lagi berkumpul, bersatu bersama di EMI Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, kami sama-sama di sini, we gather around. Kami mau undang Tuhan dan Roh Kudus hadir di tengah masing-masing daripada kami. Allah Bapa, ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat, segala pelanggaran-pelanggaran kami, segala apapun itu Tuhan yang hanya mendukakan-Mu dan Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk menerima jamahan-Mu, lawatan-Mu Tuhan di malam hari ini. Tuhan dan Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Kosongkan kami, murnikan tubuh jiwa roh kami ini Tuhan Yesus. Sehingga kami siap Tuhan, terutama manusia roh kami, untuk menerima firman-firman kebenaran yang daripadamu. Kami di sini juga berkumpul bersatu bersama-sama mau memuji dan menyembah-Mu ya Allah Bapa. Murnikan kami sekira-kiranya Tuhan. Penyembahan kami ini, pujian-pujian kami yang kami naikkan kepadamu ini Tuhan dapat menjadi korban bakaran yang wangi yang harum untuk menyenangkanmu Tuhan. Allah Bapa Roh Kudus, urapi hamba-hambamu malam hari ini yang akan melayani. Istriku yang akan memimpin ibadah ini dan juga menjadi WL. Brother Phillips yang selalu senantiasa memberkati kami semua yang hadir Tuhan dengan firman-firman dan kebenaran-Mu. Persiapkan kami untuk menerima segala kebenaran ini Tuhan Yesus Kristus sehingga kami dilawat dijamah oleh-Mu. Kami menjadi manusia dan pribadi yang baru yang semakin segambar dan serupa dengan-Mu ya Tuhan. Ada Brother Gabriel juga Tuhan yang selalu senantiasa Tuhan setia melayani Tuhan di sini, menopang juga Tuhan dan memberikan memberikan Brother Gabriel selalu senantiasa memberikan firman-Mu juga Tuhan Yesus Kristus kepada masing-masing daripada kami. Tuhan kami siap Tuhan untuk Engkau pimpin, untuk kami masuk lebih lagi ke dalam hadirat-Mu, ya Allah Bapa. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami ini. Pimpin kami sehingga kami hanya tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahbiskan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memimpin kami. Tutup bungkus Tuhan, ibadah kami ini, segala hardware dan software yang juga kami pergunakan, internet kami Tuhan, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib dari segala mara bahaya, malapetaka, kutuk, kuasa kegelapan, sakit penyakit, intimidasi, anasir kegelapan, distractions apapun yang bukan darimu Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tanggalkan segala beban-beban kami juga Tuhan, biar ini menjadi momen di mana Tuhan yang berbicara kepada kami. Hanya tubuh jiwa roh kami disegarkan oleh-Mu. Kami semua sama-sama makan dan terutama juga Brother Philip yang akan menyampaikan firman-Mu sekiranya juga Tuhan kenyangkan dia ketika kami semua di sini sama-sama berkumpul. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan istri. Tuhan, kami mau mengangkat doa Bapa kami, Engkau yang memimpin setiap ibadah kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semua, selamat datang Halo. lagi di Ekwan. Kita berkumpul lagi di malam hari ini. Saya mau menyapa Shalom Ibu Semaheng dan Bapak Kat juga. Halo, shalom. Shalom. Shalom Kak Gabriel, Shalom Pastor Philip. Halo.
Seperti biasa, saya mau mulai dengan salam Ekwan malam hari ini. Siap buka mic-nya ya. Immanuel, Amin. Amin. Immanuel, Amin. Amin. Immanuel. Amin. Amin. Allah Amin. beserta kita. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Karena Allah beserta kita, maka tidak akan Yes. dibiarkannya kita. Ada renungan juga nih, saudara-saudara, yang saya mau bagikan sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Judulnya pruning, atau arti Indonesianya dipangkas atau dibersihkan. Ayatnya saya ambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak lagi berbuah. 4 hari yang lalu pagi-pagi gitu ya, seperti biasa waktu saya nyiram tanaman, saya lagi suka kebetulan belakangan ini berkebun sambil menikmati keindahan ciptaannya Tuhan gitu ya. Waktu saya lihat salah satu tanaman saya yang namanya Taiwan Beauty, belakangan kok nggak ada beauty-nya gitu. Awalnya itu kan sebenarnya cantik, bunganya ungu, terus kelihatannya juga segar, sehat, hijau daunnya. Tapi sekarang bunganya itu hampir tidak ada. Batangnya tinggi, cabang rantingnya lebat, tapi tidak elok. Rantingnya kurus kering dan tidak ditumbuhi daun. Daunnya hanya di ujung aja, terus daunnya juga tua, keriput, kuning, nggak segar dipandang mata gitu. Jujur saya sih gemes ya ngelihatnya gitu. Rasanya tuh pengen saya potong pendek gitu. Batang, rantingnya, daun yang tua dibuang, bunga-bunganya yang bunganya karena cuma sedikit ya, dan itu nggak di semua pucuk. Jadi kayak ya udahlah buang aja lah. Pikiran saya tuh supaya bisa tumbuh daun sama bunga yang baru. Cuman dalam bayangannya saya pikirnya tuh pengennya ranting-rantingnya tuh nanti lebat, daunnya dari bawah sampai atas gitu ya, banyak banyak bunganya juga. Tapi kemudian sebagai tukang kebun yang masih pemula ini, eh, saya mikirnya tuh begini, kok seperti rasanya sayang ya kalau daun sama bunganya yang ada saat ini, walaupun nggak bagus itu, kalau harus dibuang gitu. Terus saya pikir juga kalau dipotong habis, pasti kan jelek ya. Jadinya saya mulai ragu nih, bisa tumbuh yang baru nggak ya, lebih bagus nggak ya gitu. Apakah akan jadi seperti yang saya harapkan nggak ya, yang tadi tumbuh daunnya dari bawah ke atas lebat, terus ada berbunga banyak gitu ya. Um, karena kan kalau habis baru dipotong, pasti kan pendek, botak, jelek. Yang botak jangan tersinggung ya, ini tentang tanaman, bukan tentang saya tidak ngomongin siapapun. Lalu saya teringat kata pruning gitu ya, waktu membayangkan kalau tanamannya itu botak gitu ya, kayaknya kelihatannya nggak bagus gitu. Saya teringat dengan kata pruning, seperti yang di Alkitab. Setelah maju mundur dari hari-hari sebelumnya, hari itu juga akhirnya saya bulatkan tekad tuh. Akhirnya saya pangkas, saya potong daun-daunnya dengan ranting-rantingnya yang udah layu, yang udah mati, yang nggak seger gitu ya, yang tadi itu. Saya beranikan diri karena saya pikir kalau misalnya saya nggak coba, toh saya nggak tahu gitu kan hasil akhirnya gimana. Tapi akhirnya beberapa hari kemudian ternyata dari ranting yang dibersihkan itu ternyata mulai tumbuh daun-daun hijau yang kecil, terus lebih segar warnanya hijaunya gitu ya, dan lebih lebat dari bawah sampai atas, ternyata benar seperti yang saya harapkan gitu. Walaupun tentu belum ada bunganya, soalnya kalau untuk berbunga itu butuh waktu gitu ya. Tapi saya percaya kalau daunnya aja udah lebih baik, pasti bunganya juga nanti juga lebih lebat, lebih bagus. Nah, dari sini saya dapat pelajari dari praktek dan melihat langsung gitu ya dari tanaman ini. Bahwa yang pertama, pruning atau dibersihkan itu perlu dilakukan secara berkala untuk menghilangkan ranting yang mati atau yang tumbuhnya terlalu cepat. Memang kelihatannya jelek sih waktu baru dipotong ya kan, tapi selanjutnya yang terjadi adalah ternyata pertumbuhannya jadi lebih baik. Demikianlah juga kita, ranting yang di dalam Tuhan perlu dibersihkan dan dibentuk ulang di waktu dan pada area yang berbeda dalam hidup kita supaya kita semakin lebat berbuah. Lalu yang kedua, hal yang dapat saya pelajari juga tentang hati Allah sebagai pengusaha kebun yang sama sekali dia tuh nggak jahat. Ketika dia tahu bahwa dibersihkan memang sih menyakitkan, tapi tetap harus dia lakukan untuk kita karena Allah pengen melihat kita menjadi lebih cantik dan lebih berbuah.
Dia hanya berpikir yang dia lihat itu bukan yang sekarang, yang pas lagi jeleknya, tapi nanti gitu ya, hasilnya nanti, pengharapan di situ. Dia punya harapan terhadap kita, jauh ke depan pertumbuhan kita. Selanjutnya yang ketiga, hal yang dapat saya pelajari di sini adalah karena Yesuslah pokok anggurnya, jadi kitalah carangnya seperti lagu itu ya, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Di situ dikatakan maka pastilah kita berbuah selama kita ada di pokok anggur yang benar. Kemudian ada beberapa hal juga yang dapat kita lakukan, saya pelajari saat dibersihkan gitu ya. Dimulai yang pertama, jangan berontak kalau dibersihkan, jangan ngomel kalau diproses, kalau harus sakit dan kalau harus kelihatan jelek sebentar, dalam melewati prosesnya, nggak perlu khawatir, percaya aja selama kita melekat sama Yesus sebagai pokok anggur yang benar, pasti buahnya benar. Lalu yang kedua, sangat baik jika kita memeriksa diri kita secara berkala dan minta kepada Tuhan untuk ditunjukkan nih, hal apa sih yang ada dalam diri kita yang perlu dibersihkan. Karena kalau nggak dibersihkan, itu akan menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Ranting yang perlu dibersihkan tuh macam-macam dalam kehidupan kita. Itu bisa hubungan yang buruk, bisa luka di masa lalu, bisa jadi sifat yang tidak baik, ataupun juga bisa bisa jadi segala sesuatu yang saudara utamakan atau prioritaskan melebihi Tuhan gitu, hanya untuk mendapatkan rasa aman. Jadi itu semua harus kita tanggalkan kalau kita mau berbuah. Yang ketiga, seperti di lagunya, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Jadi yang dapat kita lakukan adalah harus mau dibersihkan, karena kalau tanpa dibersihkan dan tinggal di dalamnya artinya kita tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, mustahil kita bisa mengasihi sesama. Kalau tidak bisa mengasihi sesama, maka pertumbuhan kita pun tidak baik, menjadi terhambat dan tidak bisa berbuah. Kalaupun kita tetap bisa tumbuh gitu ya, seperti Taiwan Beauty tadi, yang sebelum dipangkas gitu ya, tanpa dipangkas dia tetap tumbuh sih, cuman tumbuhnya tuh jelek gitu loh, dan nggak akan menjadi lebih baik, menjadi lebih lebat, dan bunganya nggak jadi lebih banyak juga, bahkan berkurang gitu. Jadi, lalu bagaimana kita biar bisa terus nih bertahan saat dibersihkan Tuhan? Ada dua hal. Yang pertama, tinggal di dalam Yesus, miliki waktu dengan Tuhan untuk berbuah. Seperti yang Pastor udah selalu bagikan sama kita, miliki waktu dengan Tuhan. Baca firman, berdoa, puji-pujian, nggak cukup cuman hari Minggu gitu ya, datang ke gereja ya, ibaratnya dunia aja bisa memaksa kita untuk kerja 8 jam sehari. Masa buat Tuhan cuma 2 jam sih dalam 1 minggu gitu ya. Karena dunia nggak akan mendorong kita mencari Tuhan. Jadi kita yang harus paksakan diri kita dalam apapun keadaannya. Dan yang kedua, untuk kita dapat terus bertahan saat dibersihkan adalah dengan tetap memandang pada hadiah surgawi, memperoleh kemenangan panggilan surgawi, yaitu hidup kekal di surga melalui Kristus Yesus. Buat keputusan sungguh-sungguh untuk melepaskan masa lalu dan terus berjuang melakukan apa yang benar untuk mengalami hidup yang penuh, kaya, dan melimpah di dalam Kristus. Miliki mental pemenang bukan mental korban. Kita diciptakan sungguh amat baik terlepas kelemahan-kelemahan kita. Tuhan mau ubahkan kita bukan hanya menjadi pemenang, tapi menjadi lebih dari pemenang. Lewat proses pembentukannya, Tuhan melatih tangan kita untuk berperang. Supaya mahir berperang, supaya karakter terbentuk, supaya hidup kita tetap bergantung pada Tuhan. Semuanya Dia lakukan, Allah lakukan pada kita semata-mata hanya untuk kebaikan kita, untuk mempercantik kita, dan membawa kita pada penggenapan janji-janji di bumi maupun di surga. Dia hanya ingin kita teguh, tidak tergoncangkan, bahkan Dia ingin membuat hidupmu dan hidup saya berbuah lebih banyak, bahkan berkelimpahan di tengah musim kehidupanmu yang tersulit sekalipun, karena kita aman di dalam Tuhan. Yang terakhir, kata yang berulang-ulang mengema di hati saya, itu adalah perkara yang di atas. Dalam firman-Nya Kolose 3 ayat 2-6 tertulis, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu dan saya pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya, puji Tuhan. Yang siap untuk diubahkan hatinya, yang mau dilembutkannya, boleh taruh tangan di dada. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Kami mau Tuhan dibersihkan, urapi jamah telinga juga hati setiap kami. Kami yang keras, yang berbantah-bantah, yang selalu punya beribu alasan untuk tidak turut firman-Mu, berubah
memiliki hati yang penuh kelembutan, kesabaran, dan jiwa kami tunduk jadi hamba yang setia. Kami memiliki telinga seorang murid yang cepat mendengar dan lambat berbicara, sehingga kami dapat menerima rahmat-Mu, hikmat-Mu, dan nasihat dari Roh Kudus-Mu di tengah proses untuk kebaikan kami. Kami ingin Kau ambil alih seluruh hidup kami, hati kami, pikiran kami, dan biar roh keperkasaan dari-Mu yang memimpin, menguatkan, serta memampukan kami untuk menundukkan kelemahan-kelemahan kami di bawah kuasa Roh-Mu. Dan keluar bukan hanya menjadi pemenang, tetapi jadi lebih dari pemenang. Terjadilah pada kami sesuai kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami mau memuji menyembah-Mu, kami mau bersyukur dari dalam lubuk hati kami kepada-Mu yang kudus. Sebab segala yang Kau perbuat baik buat kami. Di dalam-Mu mereka yang lemah dapat berkata kami kuat, dan mereka yang miskin dapat berkata kami kaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Sing it. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say,
ditinggikan. Yesus Tuhan, Rajaku. He is our King yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Rajaku. Yesus Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, Dia yang bertahta dan berkuasa. Mari angkat suaramu, mengangkat hatimu. Haleluya. Dimuliakan, oh ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. You are my King. Oh yang berkata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus, Yesus, Kau Rajaku. Let's bring it up a better. Dimuliakan, oh ditinggikan. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku. Oh yang bertahta, yang berkuasa. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku. Let me hear you sing it, this is your man. Sing it. Titik. Namanya. You are our King. Yang bertahta, yang berkuasa. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Rajaku. One more time, sekali lagi. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Give Him the praise of honor. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Sang Raja. Haleluya. Yes, Tuhan, hanya Engkaulah Raja yang layak dimuliakan dan ditinggikan. Bertahtalah dan berkuasalah atas seluruh hidup kami. Jangan lewatkan satupun dari kami, Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalam kami, maka kami punya kuasa untuk menjadi lebih dari pemenang. Biarlah Kau dapati segenap hidup kami menyenangkan dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji menyembah lebih lagi, katakan amin. Yes. Berikan gemuruh tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Hey. Come on.
di rumah, di jalan, di rumah sakit, dimanapun kau berada. Waktu kita bersuka cita, kuasa mujizatnya bekerja. Mari semua bersuka cita. Yes, yes, Pak Kuomo. Bersuka cita di hadapan Tuhan. Yeah, yeah, yeah. Mari umat pemenang katakan. Amin. Angkat tangan kita tinggi Bapak Ibu Saudara. Semua berkata. Di dalamku, ku kan menari seperti damai. Mari lari sama-sama. Come on. Ku kan menang, ku kan menang. Hey. Ku kan menang, ku kan menang, ku kan menari seperti menari. Sama-sama. Mari kita angkat tangan kita sama-sama berkata. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Semuanya siap. One, two, come on. Ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Mari sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan, amin. Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Dari depan sampai belakang, amin. Come on. Hallelujah. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Come on church. Say, ku kan menang, ku kan menang. Tepuk tangan di atas kepala Bapak. Lagi. Are you ready? Semuanya siap? Semua. One, two. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti menari. Ku kan ku kan menari seperti sekali lagi katakan. Sambil angkat tangan katakan. Menari. Kita apapun keadaannya dan dia adalah kekuatan bagi kita, ya kan? Tepuk tangan sama-sama. Everybody clap your hands together. Woo! Mari katakan, aku kan menari dan bersuka di hadapan Tuhanku. Aku kan menari. Aku kan menari dan bersuka. Rohnya bebaskanku, bebaskanku. Alright. Sama-sama. Katakan sama-sama. Aku kan menari dan bersuka di hadapan Tuhanku.
hancurkan kami, sorak kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang hebat yang bebaskan setiap kita. Firman-Nya menghancurkan musuh, dunia lihat kita dengan Allah. Lakukan yang besar dengan Allah, menghancurkan musuh. Kita nyanyi sorak kemenangan, sorak kemenangan. Yesus Raja, menari bagi Tuhan kita ya. Oh ya ya ya. Dalam semua yang bernafas memuji Tuhan. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Rencana-Mu, rencana-Mu. Hey! Shout! Hey! Alright. Hey! Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Allah Raja, Allah pemenang, firman yang menghancurkan musuh, Dia yang bawa kita terus menjadi pemenang dan terus naik, bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Saat ini karena kita sudah memuji Tuhan, Allah juga sudah menjadi Allah yang pemenang buat kita, maka kita hidupnya juga penuh kemenangan, maka teruslah berjuang, terus berlari kepada tujuan, biar dunia lihat kita lakukan hal yang besar dengan Allah. Bersama Allah kita hancurkan musuh. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan adalah salah satu media kita memuji Tuhan dan menghancurkan rencana musuh. Maka dari itu, saat ini kami mengajak Bapak Ibu yang ingin membagikan ceritanya. Bila ada yang mau bersaksi, bisa langsung unmute. Silakan. Ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, izinkan saya yang bersaksi kalau gitu. Jadi suatu hari, beberapa hari yang lalu lah ya, berapa minggu yang lalu gitu, saya temui, ternyata tuh saya pelajari untuk mengerti tentang menghamba, tidak perlu jauh-jauh sebenarnya. Bisa lewat hal sederhana juga yang dapat membangkitkan semangat kita dalam melayani Tuhan. Misalnya, saya perhatikan gini, kalau menurut saya gitu ya, ini menurut saya pribadi, saya sebagai perempuan masih banyak lah ibaratnya perempuan-perempuan lain yang mungkin lebih detail gitu ya. Tapi kalau buat suami saya pasti saya detail banget gitu ya. Oke, terus saya melihat itu kalau setiap kali saya misalnya pergi ke pasar gitu ya, membeli bahan makanan gitu. Seringkali saya itu mengalir aja gitu, mengalir dalam arti lagi pengen ini beli gitu ya. Tapi seringkali juga saya temui juga misalnya tuh lucunya bisa ngepas gitu, apa yang sudah dibeli, sudah ditaruh di kulkas, tapi kemudian mungkin di minggu itu saya atau suami sakit apa gitu. Butuh makanan yang seperti apa, itu sudah tersedia di kulkas. Atau misalkan kalaupun lagi sakit sesuatu gitu ya, nggak terlalu mikir makannya harus bagaimana, tapi karena kita membelinya yang itu kok pas gitu, bisa untuk membantu pemulihan gitu ibaratnya. Karena saya taunya suami suka kadang-kadang tuh dia ngecek gitu ya, manfaat ini apa sih, manfaat itu apa sih gitu ya. Dari situ kita makanya bisa melihat kebaikan Tuhan tuh ternyata Tuhan begitu memperhatikan hal-hal terkecil di dalam hidup kita gitu, yang bahkan mungkin
kita lalai untuk melihatnya atau kita tidak ngeh gitu ya, tapi ibaratnya tuh seperti Bapak yang sudah siap siaga duluan gitu loh, jauh sebelum kita menyadari kita butuh apa gitu. Jadi saya ngelihatnya tuh kalau Tuhan itu kok kayaknya sweet banget gitu ya. Nah, kalau suami-suami pengen tahu rahasia bikin istri itu kesengsem gitu ya, minta ilmu romantisnya sama Tuhan, pasti deh istri-istri tambah sayang. Yang cowok-cowok yang belum nikah di sini deket Tuhan, nanti dapat ilmu romantisnya yang benar juga ke pacar gitu ya. Oke, balik lagi. Jadi dari cerita itu tuh seringkali saya tangkap kita tuh suka saking seringkali sibuknya gitu ya sama hidup sama masalah-masalah besar sampai nggak ngeh gitu dengan kebaikan-kebaikan Tuhan itu yang di balik layar yang dia kerjakan, yang kita nggak lihat tapi dia ada, dia lakukan. Jadi kalau hari-hari ini kita sedang banyak masalah, rasanya seperti nggak bisa napas, manusia roh kita lemah, mungkin mulai takut, khawatir, dan lain-lain, diam sejenak. Lihat sekelilingmu, pasti ada yang bisa disyukuri dan yang bisa mengembalikan semangatmu. Bahkan bisa membuatmu ingin mengembalikan yang lebih lagi buat Tuhan. Yang tadinya mungkin kalau Tuhan suruh sesuatu atau minta sesuatu, terus kita nggak rela lakukan, tapi karena melihat sekeliling kita, kita menyadari bagaimana dia begitu baik buat kita, itu yang akan membuat kita tuh jadi nggak tahan untuk tidak mengembalikan ke dia. Pernah suatu kali saya ngobrol dengan teman sekolah saya dulu. Kami nggak akrab sih, tapi waktu itu dia bercerita tentang masalah rumah tangga lah ya. Kemudian setelah saya menyemangati dia, terakhir saya bilang berdoa supaya dikuatkan dan minta hikmat tuntunan Tuhan. Tapi yang bikin saya cukup kaget balasannya dia bilang, saya nggak punya kemampuan seperti kamu yang bisa dengar suara Tuhan. Saya nggak bisa begitu-begituan. Saya nggak mau yang religius-religius, yang realistis-realistis aja. Jujur dengar itu tuh saya sedih juga gitu. Karena sebenarnya kan Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Tuhan itu tidak terpisah dari kehidupan kita. Tapi dia ada di dalam kehidupan kita. Kita hanya terpisah dengannya kalau ada dosa, tapi itu pun Tuhan Yesus sudah tebus kita dan perdamaikan sehingga selama kita mau berbalik dan mendekat, dia pasti tolong gitu. Karena dari contoh sayuran dan buah-buahan tadi itu ya, yang saya pergi ke pasar belanja gitu, itu aja dia tolong gitu loh. Masa sih hal sekecil kayak gitu, seorang raja di atas segala raja, raja surga gitu ya, kok peduli banget ngurusin hal-hal kecil kayak gitu. Dan kenyataannya saya mau bilang he does. Yes, dia memang peduli dengan hal-hal kecil seperti itu. Dia bahkan sangat peduli gitu. Jadi kalau hal kecil aja dia perhatikan, apalagi masalah yang besar buat kita. Kecil buat dia, itu yang besar buat kita tuh kecil buat dia gitu. Jangan patah semangat. Dia sudah ada di dalam setiap kita orang percaya, tinggal kitanya ada di manakah kita. Dia sudah buka akses menembus batas kemustahilan untuk bisa bertemu kita dan untuk kita bisa hampiri dia. Dan dia punya jalan keluar untuk semua persoalan. Nah, waktu tadi teman saya itu ketika dia bilang nggak bisa seperti saya bisa mendengar suara Tuhan gitu ya. Yang dia nggak tahu adalah bagaimana sampai akhirnya sih saya bisa mengatakan bahwa bisa menyarankan dan mengingatkan untuk berdoa gitu. Dia kan lihatnya saya yang sekarang ibaratnya gitu. Dia nggak lihat proses saya di belakang gitu. Yang saya kalau boleh bilang ya mustahil sebenarnya saya bisa kenal Tuhan Yesus. Jangankan Tuhan Yesus, dulu itu kalau saya ngeliat ke belakang mengerti konsep Tuhan dan kenapa manusia harus menyembah Tuhan aja saya nggak ngerti. Tapi semua kemustahilan itu ditembusi Tuhan Yesus hanya untuk bertemu saya, hanya untuk saya bisa mengenal dia. Ibarat dia pacar tuh kalau dibayangkan saya getol banget gitu ya, ngejernya sampai saya kepincut lah ibaratnya gitu. Harusnya mah kan ya kebalik ya, kan Tuhan Yesus yang cakep ya, kita yang ngejar-ngejar dia gitu, kita yang jelek gitu ya, tapi ini kebalik malah kita yang jelek tapi Tuhan Yesus ngejar-ngejar kita gitu. Saya percaya dia juga pasti getol kok ngejar saudara karena dia sayang sama saudara.
Yang mau saya katakan, yang mustahil bisa kenal dan ketemu Tuhan Yesus aja, Tuhan Yesus peduli dan kejar. Saya dibuatnya untuk jadi bisa kenal dan ketemu. Maka apalagi yang sudah terlahir mungkin familiar dengan namanya. Tuhan Yesus datang untuk semua orang, bukan hanya untuk agama tertentu. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menoleh kepada pribadinya? Sudahkah kita mau hidup bergaul akrab dengannya? Sudahkah kita meresponinya? Sudahkah kita gubris dia? Atau kita cuekin dia dan lebih memilih kesibukan kita atau segala keinginan dan keegoisan kita. Mungkin kalau saya gambarkan ya, seperti seorang anak yang lahir dalam sebuah kerajaan yang sangat diberkati dan berkelimpahan, hari-harinya dari lahir makan mungkin salmon yang sehat dan enak gitu ya, menggunakan alat makan yang terbuat dari emas semua gitu. Jadi mungkin anak dari kerajaan itu tuh rasanya biasa aja ngelihat itu semua. Kalau ibaratnya saya gitu, misalnya saya menggambarkannya ya, ini orang awam aja gitu. Menggambarkannya mungkin ibaratnya saya nggak pernah tahu apa itu salmon, nggak pernah lihat alat makan emas gitu. Jadi sekalinya disuguhi kayak gitu tuh mungkin norak lah ibaratnya tanda kutip. Sampai mungkin tingkah saya terlihat aneh. Tidak hanya mungkin bagi orang yang terlahir di kerajaan itu, tapi mungkin juga bisa dilihat aneh bagi mereka yang terlahir terlebih dahulu gitu ya. Mengenal masuk dalam kerajaan itu gitu ibaratnya. Jadi tetaplah berdoa, bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tidak perlu mujizat besar untuk rasakan Tuhan hadir, tapi Dia juga hadir dalam hal-hal kecil di kehidupan kita yang justru bisa buat kita berbunga-bunga dan lebih dari cukup untuk memampukan kita tetap berjalan dan bertahan dalam hidup yang Dia percayakan. Sebaliknya juga, kalau anak Allah saja Dia relakan demi kebaikan Bapak, Ibu, dan saya, apalagi hanya untuk menjawab doamu, menyelamatkan rumah tanggamu, memenuhi kebutuhan keluargamu, memberkati usahamu dan pekerjaanmu. Tuhan Yesus pembelamu. Dan kalaupun ada di antara kita, ada yang sedang menantikan mujizat yang besar dari Tuhan, tidak perlu khawatir. Kalau hal kecil yang tidak terlihat sekalipun Tuhan perhatikan, apalagi yang besar. Tidak hanya untuk Bapak, Ibu, tapi juga untuk saya. Tetap arahkan pandangan kita pada pribadinya saja, kepada tujuan dan bukan pada masalah kita. Karena Tuhan kita lebih besar daripada doa yang belum terjawab. Dia Tuhan yang sanggup menjawab, bahkan memberikan yang lebih daripada doa kita. Kalau dalam keadaan sulit, kita sulit menghamba, apalagi ketika dalam keadaan baik-baik saja. Saya ulangi, kalau dalam keadaan sulit, kita sulit menghamba, apalagi ketika dalam keadaan yang baik-baik saja, pasti lebih sulit. Saya sekarang sudah Kristen, ini pun pesan buat diri saya sendiri, jangan sampai saya jadi Kristen yang udah terbiasa dengan kehadirannya sampai tidak menyadari kehadirannya. Jangan sampai saya jadi Kristen yang sudah terbiasa dengan kebesarannya sampai tidak menyadari Dia besar. Kalaupun tanpa sadar kita sudah menjauh, sudah kehilangan semangat, atau udah nggak bisa berbunga-bunga dengan hal kecil yang Dia tunjukkan, berbaliklah dalam doa dengan rendah hati, menolehlah kepadanya. Tuhan pasti tetap bisa pulihkan, karena semuanya bermula dari dirinya sendiri. Selain tentunya semua tidak lepas ya dari karya kuasa kemuliaannya dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Saya berdoa setiap saudara dan saya dari sisi kita sebagai manusia bisa terus melihat Tuhan melakukan apa yang Tuhan lakukan dengan sangat nyata bahwa Dia ada dan turun campur tangan dalam setiap urusan hidup kita. Percaya sungguh itu bukan dibuktikan dari seberapa hafal ayat Alkitab, tapi dari bagaimana kita dapat mengalami Tuhan setiap hari, hari demi hari, sehingga terpatri dalam jiwamu tentang siapa Dia, bahwa Dia betul-betul Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian, Dia sahabat yang baik, Bapa yang kekal. Karena rugi kalau hanya hafal satu Alkitab tapi tidak mengalami. Jadi kita tidak perlu khawatir, jangan mau termakan tipu muslihat iblis di tengah dunia dan angkatan yang bengkok. Tapi doa saya, kita jadi orang-orang yang kuat, tangguh, teguh, dan aman di dalam Tuhan. Dalam pimpinannya ada damai sejahtera, pengharapan, dan kemenangan yang selalu jadi bagian kita. Segala pujian hormat hanya bagi Allah, kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita semua. Amin. Kita lanjutkan. Akan kita lanjutkan lagi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tulus menerima kami apa adanya. Kau bentuk kami dan jadikan kami berharga di mata-Mu.
Terima kasih Tuhan, anugerahkanlah kepada kami hati-Mu ya Yesus. Biar Kau temukan selalu ada hati hamba di dalam kami. Dan kami persembahkan semuanya kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik
Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Engkau Allah yang baik. Terima kasih kami diberkati dengan puji-pujian, dengan kesaksian-kesaksian yang mengokohkan iman kami. Bapa, semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Sungguh dahsyat dan luar biasa kebenaran-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti maksud firman-Mu. Dan biarlah kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam keseharian hidup kami. Hamba yang menyampaikan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah hanya kebenaran-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu, hati-Mu yang nampak di sepanjang pemberitaan firman pada malam hari ini. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terpujilah Allahku selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Suaranya kurang ini ya. Suaranya aman gak ya? Aman, Pastor. Aman, Pastor. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Immanuel. Amin. Amin. Well, amin. 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 Immanuel. Amin. Amin. Haleluya. Ada bunyi tepuk tangan ya. Sebenarnya ada di sini fiturnya, cuman saya nggak pernah pakai. Maaf, saya nggak pernah kuliah soal ini soalnya. Haleluya. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu tema yang luar biasa buat saya. Saya sangat diberkati ketika saya menyiapkan khotbah ini tentang kebesaran Allah kita. Saya percaya kita sudah sering kali mendengar tentang kebesaran Allah kita, kedahsyatannya Dia, betapa hebat dan dahsyatnya Dia. Pada malam hari ini kita diingatkan kembali akan kebesarannya, akan keajaibannya dan kemahkuasaannya, sehingga iman kita diteguhkan kembali. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. 1 Tawarik ayat yang ke-29, 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 13. Di sini dikatakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Haleluya. Jadi tema hari ini tentang kebesaran Allah kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar. Katakan amin. Saya percaya bahwa Allah yang saudara dan saya sembah, Dia Allah yang maha besar. Dia mulia, Dia agung, Dia dahsyat dan ajaib. Tidak ada Allah seperti Dia. Di agama manapun, di dalam kepercayaan manapun, tidak ada Allah seperti Allah kita. Allah yang besar itu, Allah yang maha mulia itu, Allah yang maha dahsyat itu, Allah yang maha besar itu, hanya ada satu, yaitu Allah kita, Allah saudara dan saya, yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lain palsu. Yang lain palsu. Allah yang benar cuma satu, yaitu Dia yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak kepercayaan di dunia ini. Tapi kita tahu, ada banyak kepercayaan itu dibangun berdasarkan kekuatan pada alam ini. Ya, memang betul, kita tahu itu. Tetapi itu bukan berbicara bahwa itu ada bahwa itu pribadi yang harus disembah. Ada banyak orang membangun agama
Kalau kita nilai dari ajarannya itu sebagai agama tandingan. Karena iri hati, karena kebahitan. Ada orang bangun kepercayaan berdasarkan pengalaman spiritual. Betul, mungkin dia mengalami itu. Tetapi itu bukan dari Roh Kudus. Karena Allah yang benar hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Kita menyembah Allah yang benar. Kita menyembah Allah yang eksis, Allah yang nyata. Nyata kuasanya, nyata pribadinya, nyata mujizatnya, nyata kemuliaannya, nyata pertolongannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada Allah seperti Dia. Amin. Tidak ada Allah seperti Tuhanmu dan Tuhanku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia satu-satunya Allah yang eksis, Allah yang benar, Allah yang nyata. Pribadinya nyata, kuasanya nyata. Itu sebabnya ketika kita ada dalam belenggu dosa, iblis dan maut, Dia benar-benar datang dalam pribadi yang nyata. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Datang menebus kita, menyelamatkan kita. Dia pribadi yang nyata. Ketika kita sakit, Dia datang menjamah kita, menyembuhkan kita. Ketika kita terluka, Dia datang membebat kita. Ketika kita terjatuh, Dia datang mengangkat kita. Ketika kita sudah tidak kuat berdiri, Dia datang menopang kita. Itulah Allah kita. Dia Allah yang maha besar. Sama-sama katakan Dia Allah yang maha besar. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa saya disadarkan oleh firman ini ketika saya membuat khotbah ini. Dia Allah yang sangat luar biasa. Mungkin ya masing-masing pribadi mungkin kita memiliki definisi tentang kebesaran Allah itu seperti apa. Tetapi yang jelas, Dia lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dia lebih dari definisi-definisi kita itu. Kebesarannya sungguh di luar dugaan kita. Ngomong-ngomong besar ini, saya tidak sedang ngomong fisik ya. Ya, saya tidak sedang ngomong-ngomong fisik ya, seperti itu ya. Ini supaya aktifkan ini punya saya. Apa namanya fitur di sini. Ya, saya jadi teringat ngomong-ngomong besar ya. Saya teringat dengan satu teman saya waktu saya kuliah. Dia hamba Tuhan yang luar biasa sekarang ya. Tapi dia juga masih segede itu. Dia tidak pernah berubah karena dia memiliki apa namanya dia benar-benar hidupnya sama seperti Yesus. Yesus tidak pernah berubah, baik kemarin hari ini maupun sama-sama lamanya. Badan dia pun tidak berubah. Ketika saya ketemu bulan 5 kemarin ya di GBI Mawar Saron, kami ada pertemuan di sana. Oh, beliau badannya masih begitu. Tapi lucu waktu itu ya, waktu kami kuliah ada satu tempat makan waktu itu, tempat makan yang kita boleh makan nasinya ambil sendiri, boleh tambah. Padahal kalau dilihat dari bobot dia itu udah lebih dari 100-an gitu sebenarnya. Tapi dia punya trik. Dia makan sedikit, tapi nambahnya beberapa kali seperti itu. Baru satu kali si bapak yang ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan firman, cuma karena besar aja saya ingat dengan dia sebenarnya. Nggak apa-apa, kita ngibul dia di sini. Dia teman saya kok. Yang lucunya itu ketika kami pergi, si bapak ini sudah merasa wah ini kalau dia ke sini bangkrut nih. Karena kalau beliau tambah itu lebih daripada porsi 2 orang sekali tambah. Jadi kalau misalnya waktu itu ngekos, itu kalau satu rice cooker itu dia doang. Satu kali pas kami baru saja dekat dengan itu, si bapak yang jual itu bilang, hari ini saya tutup katanya. Dia sudah langsung aja, hari ini saya tutup katanya. Padahal karena dia lihat teman saya itu, badannya gede datang dari jauh, dia udah mikir ini nasi di warung saya habis nih katanya.
Nah, saudaraku, ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan firman tadi ya. Cuma karena saya keingat dia aja, kok tiba-tiba saya terlintas wajah dia begitu ya. Banyak sebenarnya teman-teman saya yang badannya diberkati Tuhan. Ya, saya nggak bilang itu gendut ya, itu diberkati ya. Ya, bahasa tidak apa-apa. Selama dia masih bisa jalan, nggak masalah. Kalau sudah tidak bisa jalan karena keberatan, itu baru bermasalah ya. Di sini masih bisa jalan kan? Masih oke. Ibu-ibu di sini mungkin waktu muda langsing ya. Suaminya masih bisa peluk waktu muda seperti itu ya. Waktu awal nikah, pada saat sudah menikah di atas 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin sudah 10 tahun di sini. Nah, itu suaminya sudah apa namanya? Bukan bukan peluk lagi, mungkin lari keliling ya. Karena udah nggak bisa udah nggak bisa dipeluk. Oke, kita kembali ke sini. Nggak usah ngomongin orang ya. Kembali ke sini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia Allah yang maha besar. Tetapi yang sangat menyedihkan hari-hari ini, ada banyak orang yang telah menjadi percaya, ada banyak orang yang telah menjadi orang Kristen dan mengaku diri sebagai orang percaya, tetapi tidak menyadari kebesaran Allah yang dia sembah. Dia tidak pernah menyadari betapa dahsyatnya Allah yang dia sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang sudah menjadi percaya, rajin beribadah, bahkan mungkin dia seorang pelayan, tetapi dia tidak pernah menyadari betapa dahsyatnya, betapa besarnya Allah yang disembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Pak, Bu, dengar sini. Jangan pernah sandingkan Allah yang engkau sembah itu hanya karena masalah yang engkau hadapi di rumahmu. Jangan pernah sandingkan kebesaran Allah hanya karena masalah sakit nyakit yang ada pada tubuhmu. Hanya karena masalah rumah tanggamu, suamimu, istrimu, atau ekonomimu, atau harta warisan yang tetek bengek yang ribut itu. Jangan pernah sandingkan kebesaran Allah kita dengan hal-hal itu, dengan bisnismu, dengan masalah-masalah mungkin di dalam karirmu. Dia jauh lebih dahsyat, lebih besar daripada semuanya itu. Jangan kita pikirkan bahwa Tuhan tidak sanggup melakukan hal-hal dahsyat. Jangan kita pikir bahwa dia tidak sanggup mengubah semuanya menjadi kesaksian dalam kehidupanmu. Dia Allah yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini pun sampai selama-lamanya. Dia Allah yang penuh kuasa, dari kekal sampai kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berpikir, tapi saya menghadapi masalah setiap hari. Di rumah bermasalah, di kantor bermasalah, dengan anak bermasalah, dengan keluarga bermasalah. Saudaraku, ingat ini. Kalau Tuhan masih mengizinkan engkau menghadapi masalah sampai hari ini, Tuhan tidak sedang marah dengan kamu. Tuhan tidak sedang mempermainkan kamu atau mempermalukan kamu dengan masalah itu. Tuhan tidak sedang jauh dari hidupmu. Tuhan tidak sedang malas tahu dengan keadaanmu. Kalau dia sampai hari ini masih mengizinkan masalah terjadi di dalam hidupmu, masalah engkau hadapi, mungkin itu bertubi-tubi, bahkan engkau sampai lelah. Saya mau bilang begini, dia masih mau peduli denganmu. Dia masih mau melatih imanmu. Dia mau mengajari sesuatu kepadamu yang mungkin saat ini tidak perlu engkau mengerti, tapi engkau hanya butuh dengar-dengaran terhadap dia. Karena ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Tapi engkau tidak perlu mengerti saat itu. Suatu saat engkau akan dibuat mengerti. Karena itu kalau engkau tidak mengerti, jangan pernah mencoba-coba mencari cara untuk dapat dipersalahkan, apalagi mempersalahkan Tuhan. Duduk diam, jangan buka mulut. Kalau engkau tidak mengerti. Kalau engkau tidak mengerti dan engkau buka mulut, itu pasti yang keluar dari mulutmu tidak akan pernah memberkati orang lain. Itu sudah pasti.
Jadi ketika Tuhan masih mengizinkan engkau menghadapi masalah hari-hari ini, Dia hanya mau melatih imanmu. Dia mau peduli terhadap imanmu. Dia mau mengajari kamu sesuatu. Dan Dia mau kamu melewati semua masalah itu, pergumulan itu, dengan cara yang elegan dan sempurna. Bukan dengan mengeluh. Bukan dengan ngedumel, bukan dengan mencari-cari orang dapat dipersalahkan. Tapi Dia mau kita melewati semuanya dengan cara yang elegan. Tidak bereaksi negatif. Tetapi masuk ke ruang doa. Memohon hikmat daripadanya. Kalau Tuhan bukakan, puji Tuhan. Kalau Tuhan belum bukakan, tetap berdoa dan berdoa. Tapi kan kita beda. Ya. Tuhan maunya apa, kita buatnya berbeda. Kita maunya jawabannya hari ini juga gitu. Karena ada yang menyangkut gengsi, ya, malu seperti itu. Jadi kita pengen langsung mengerti hari itu. Padahal Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Tapi ingat, kalau engkau ngotot, Tuhan juga bisa. Ya udah, silakan. Tuhan bisa bilang sama kita, aku menyerahkan kepada hawa nafsumu. Dan hati-hati kalau Tuhan sudah sampai seperti itu, maka engkau yang menyetir hidupmu sendiri. Dan kita tahu kalau kita menyetir hidup ini, gagallah segala-galanya. Gagallah segala sesuatunya. Kalau Dia yang menyetir, Dia pasti mengarahkan kita kepada segala kebenarannya. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kebesaran Allah kita sungguh tak tertandingi. Kebesaran Allahmu, Allahku, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh tak tertandingi. Karena itu, pada malam hari ini ada beberapa hal yang perlu kita sadari. Yang pertama saya catat di sini, kita tidak boleh lemah. Kita tidak boleh lemah. Alkitab mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Dalam segala keadaan, di tengah-tengah tekanan sekalipun, di tengah-tengah masalah sekalipun, kita harus terus membara api yang dari Tuhan itu untuk terus melayani Dia dalam segala keadaan. Keadaan tidak boleh menyetir kehidupanmu. Engkau, karena roh Allah harus menyetir semuanya. Amin. Mungkin saudara berkata, tapi Pak Pendeta mungkin tidak pernah ada di posisi saya. Oke. Pertanyaan saya, Alkitab suruh kamu menyetir hidupmu sendiri? Atau melakukan segala sesuatu menurut tuntunannya? Hidup ini bukan soal apa yang kau mau, tapi soal apa yang Dia mau. Kalau dia mengizinkan itu terjadi, artinya Dia mau engkau melewatinya dengan caranya, bukan cara kita. Bukan cara kita yang tergesa-gesa, yang tidak berpikir panjang itu. Karena Dia melatih iman kita. Dia tahu dunia ini tidak akan semakin lebih baik. Dia tahu betul itu. Itu sebabnya dari sejak sekarang, sejak dini, kamu harus dilatih. Kita harus dilatih. Karena Dia tahu sesuatu yang besar di sana yang engkau harus hadapi. Kalau kita tidak dilatih dari sekarang, tidak dipaksa dari sekarang, hancur kita di sana. Itu sebabnya kalau kita berkaca pada orang Israel, Tuhan bawa mereka mutar selama 40 tahun. Bukan karena Tuhan jahat terhadap mereka. Karena Tuhan mengasihi mereka. Watak mereka masih watak budak. Sedangkan tanah yang Tuhan janjikan itu tanah yang luar biasa. Tidak mungkin orang yang memiliki watak budak masuk ke sana. Harus dididik dulu. Ditempa dulu. Diproses dulu. Dikikis dulu. Dibentuk dulu. Itu sebabnya kalau Tuhan memproses kita hari ini, jangan lemah. Hidup Kristen bukan hidup yang lemah. Saya tidak kuat lagi Pak Pendeta. Saya sudah tidak kuat dengan suami saya. Dia main tangan KDRT dan sebagainya. Saya tidak kuat lagi Pak Pendeta. Masa saya sudah berdoa, berpuasa, sudah ikuti semua saran-saran dari pendeta. Tapi kenapa saya masih masalahnya tidak selesai?
Saya sudah berdoa, berpuasa, tapi penyakit dalam tubuh saya tidak kunjung sembuh sampai hari ini. Saya sudah berdoa, tetapi kenapa masalah terus melanda hidup saya? Saya sudah beribadah, sudah setia melayani Tuhan. Tapi kenapa usaha saya tidak berkembang? Kenapa karir saya begitu-begitu saja? Kenapa hidup saya begini-begini saja? Ingat saudaraku, hidup Kristen bukan hidup yang lemah. Hidup Kristen berbicara api. Pada zaman dahulu, ketika api muncul dari sebuah daerah, karena terbakar, artinya daerah itu telah berhasil dikepung dan telah ditaklukkan. Sudah dimenangkan oleh satu pihak. Hidup Kristen disimbolkan dengan api, dengan cahaya, dengan terang. Dan itu berarti hidup Kristen berbicara tentang kemenangan. Hidup Kristen berbicara meskipun, sekalipun, walaupun, meskipun di tengah-tengah masalah, walaupun hidup di tengah-tengah tekanan, tetap kuat, tetap berapi-api, tetap bercahaya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa kamu, kata Alkitab. Dia menuntun kita. Saya percaya, ketika kita sadar betapa besar Allah yang kita sembah, saya percaya meskipun kita ada hidup di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan yang berat, yang dahsyat sekalipun, kita akan tahu bahwa ujung-ujungnya kemenangan selalu berpihak kepada anak-anaknya. Pernahkah kita dibawa Tuhan ke dalam kegagalan? Tidak pernah. Itu seringkali karena egonya kita, kesombongan kita, keangkuhan kita. Tapi dari Tuhan tidak pernah. Tuhan selalu menuntun kita kepada hal-hal yang dahsyat. Tuhan selalu menuntun kita kepada kemenangan demi kemenangan. Itu tuntunannya. Ingat saudaraku, hidup Kristen bukan hidup yang lemah. Hidup Kristen sekalipun di tengah-tengah masalah, sekalipun di tengah-tengah tekanan, hidup Kristen tetap berapi, menyala-nyala, tetap bercahaya. Jadi kalau hari ini, mungkin engkau masih diizinkan untuk menghadapi berbagai pergumulan. Pandang ke atas. Sekalipun aku di tengah-tengah tekanan, aku di tengah-tengah masalah, aku akan tetap bernyala-nyala demi kemuliaan Tuhan. Saya percaya, surga akan menatapmu. Wah, ada pribadi yang seperti Kristus hidupnya. Dan Tuhan mau kita hidup sama seperti Dia hidup. Amin. Jadi yang pertama tadi saya catat, kita tidak boleh lemah. Nah saudaraku, yang kedua, kita tidak boleh takut menghadapi masalah sebesar apapun. Ya. Ini yang kedua yang perlu kita sadari. Kita tidak boleh takut menghadapi masalah sebesar apapun, sehebat apapun, sekalipun masalah itu mustahil kita harus hadapi. Tapi kita tidak boleh takut dan gentar sedikit pun. Saudaraku, selama saudara dan saya hidup atau masih menapak di bumi ini, di dunia ini, masalah pasti ada. Tidak mungkin tidak. Mau kaya, mau miskin, mau ganteng, mau cantik, jelek apalagi itu udah pasti itu. Ya kan? Enggak ya, saya ini kan nggak ada yang jelek kan? Kadang ada, kalau ada yang merasa diri jelek di sini, wah bahaya, itu nggak boleh itu. Saya kan ngomongin sesuatu yang tidak ada, ya kan? Ngeles kan? Oke. Kan nggak ada yang jelek, ada yang unik kan begitu ya. Cuman saya salah satu pendeta yang kalau lihat orang cantik, jelek gitu ya. Ya memang itu bahasa Indonesia gitu kan, buat wajah yang begini, bahasa Indonesia begitu kan begitu. Jadi jangan salahkan saya, salahkanlah bahasa Indonesia itu. Ya kan? Oke, maksud saya, selama kita menapak di bumi ini, masih hidup di dunia ini, pasti selalu ada masalah. Katakan masalah itu biasa.
Sekali lagi, masalah itu biasa. Masalah itu biasa. Ya. Tapi ingat, tidak ada masalah yang melebihi kapasitas kita. Alkitab sudah mengatakan itu. Apalagi melebihi kekuatan Tuhan kita. Tidak ada. Dan Alkitab berkata, rohnya ada pada kita. Pertanyaan saya, masalah dalam volume masalah seperti apa yang dapat melebihi roh Tuhan itu? Saya pikir tidak ada. Karena rohnya berdaulat atas segala-galanya. Dia yang memerintah baik di surga, di bumi maupun di bawah bumi. Dia yang berkuasa. Dan roh itu ada pada saudara dan pada saya. Karena itu kita harus mengatakan masalah itu biasa. Jadi saudaraku, ketika Tuhan izinkan masalah yang kau harus lewati, artinya Tuhan mau kau melewati masalah itu dengan cara yang benar. Kalau Tuhan masih mengizinkan engkau menghadapi persoalan hari ini, masalah apapun itu, entah sakit penyakit kah, ekonomi kah, rumah tangga kah, dengan keluarga kah atau saudara sekalipun, orang tua, anak, pendidikan, apapun itu. Tuhan hanya mau kamu melewati semua itu dengan cara yang benar. Jangan hanya karena kamu sakit paru kamu pergi ke dukun. Ya. Jangan hanya karena masalah kamu belum dapat jodoh karena mungkin umurnya sudah di atas kepala 3. Kamu panik. Pergi ke dukun. Tanya. Ya nggak ke dukun sih, pendeta. Teman saya yang biasa lihat-lihat begitu, dia tahu, jadi saya iseng-iseng aja nanya seperti itu. Ada orang seperti yang saya kenal. Dia iseng-iseng nanya sama orang yang bisa lihat seperti itu. Hidupnya jadi berantakan. Dia di kantor jadi berantakan. Karena dilihat oleh si pelihat yang bukan berasal dari Tuhan ini, oh kamu tuh begini, kamu tuh begini. Padahal, ingat ya, indigo kalau melihat, dengar baik ini, kalau indigo melihat, itu bisa bukan karena dia melihat, tapi dia mengucapkan sesuatu seolah-olah dia melihat. Kalau dia hanya seolah-olah melihat, itu artinya sesuatu, itu kutuk yang dia ucapkan. Untuk itu terjadi dalam hidupmu. Dan iblis akan melakukan itu supaya engkau percaya, oh iya benar aku diikutin. Nyatanya aku gagal di sini. Akhirnya datang lagi ke orang itu. Jadi budak. Tapi kalaupun dia lihat, yang dilihat bukan rencana Tuhan. Yang dilihat pasti rancangan iblis. Jadi jangan pernah coba nanya-nanya kepada orang yang seperti itu. Kalau bukan memiliki roh Allah. Ya, sudah berapa kali saya cerita di sini. Seorang ibu yang sebelum datang ke kantor saya. Dia kenal saya dari YouTube seperti itu. Datang belajar katanya dengan saya. Tapi ternyata dia bukan roh dari Tuhan. Saya langsung bilang, mohon maaf ya Bu, 2 orang mereka. Apa yang ada padamu? Dia sudah melayani KKR di mana-mana. Sudah melayani KKR di mana-mana. Apa yang ada padamu? Di dalam kamu bukan dari Tuhan saya. Marah ya satu orang marah. Satu orang mungkin dia nahan. Karena itu di kantor saya kan gitu. Nggak mungkin dia marah. Tinggal saya panggil security, diusirkan gitu. Akhirnya saya doakan benar manifestasi, saya videoin. Setelah sadar baru ini, lihat nih, dari Tuhan apa dari setan. Baru terbuka. Nah saudaraku, jangan hanya karena persoalan jodoh kamu pergi ke dukun. Jangan hanya karena cintamu ditolak, dukun bertindak. Ada istilah begitu ya. Ya, ada yang muda-muda di sini seperti Gabriel. Ya. Jangan hanya karena suamimu nyangkut di rumah janda pirang, lalu kamu langsung wah cerai. Mohon maaf yang ada kalau janda di sini yang ada rambut pirang, ini bukan kamu maksudnya ya. Yang di luar sana ya. Jangan hanya karena suamimu mungkin bengkok di luar sana, lalu dikit-dikit cerai. Dia perlu didoakan, bukan diceraikan. Jangan hanya karena suamimu, istrimu pandai berbicara, lincah dalam berkata-kata. Maksud saya cerewet ya, maksud saya begitu. Kan nggak enak kalau kan banyak kan saya lihat sini kok ada ibu-ibu di sini. Ini minggu depan kayaknya udah nggak datang lagi nih saya pikir. Jadi saya dalam kurung aja. Tadi saya mau ngomong cerewet tapi kan nggak boleh kan. Jadi jangan hanya karena istrimu cerewet, Pak, lalu engkau pengen tukar tambah. Bukan handphone itu. Handphone mungkin boleh ya. Tapi kalau sudah berjanji di depan Tuhan dan jemaatnya,
suka maupun duka, susah maupun senang, ada uang atau tidak ada uang, ada anak atau tidak anak, tetap setia memegang janjimu di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, Tuhan mau melihat kita menghadapi setiap masalah itu dengan caranya Tuhan. Itu jangan bereaksi negatif terhadap semuanya itu. Ketika kamu menghadapi masalah dan kamu tidak mengerti bagaimana cara menghadapi masalahnya, jangan paksa untuk terus berpikir. Mungkin Tuhan sedang suruh kamu masuk ruang doamu. Berdoa sebentar, tenangkan hatimu. Engkau akan menemukan jawabannya. Kadang-kala kan kita begitu. Kenapa kita stres ketika menghadapi masalah? Karena kita tidak masuk ruang doa. Kita berpikir dengan otak kita yang cuma beberapa itu kapasitasnya. Padahal melalui itu Tuhan mau bilang gini, udah masuk ruang doa, tenangkan hatimu di sana, jumpai aku di sana. Tapi kadang-kala kita sakit hati, kenapa? Karena kita tidak mau masuk ruang doa. Kita mau terus menggunakan logika kita, pertimbangan-pertimbangan kita, hikmat duniawi kita. Bukan tidak boleh. Tapi ada saatnya Tuhan bilang, kau masuk ruang doamu, temui di sana, ada jawaban yang aku mau berikan padamu. Saya percaya ada di antara Bapak Ibu di sini yang ketika menghadapi masalah, ketika kau masuk ruang doa, ternyata betul ada di situ jawabannya. Karena saya tahu ada beberapa di antara saudara yang ketika konseling dengan saya dan begitu kesaksian saudara, ternyata jawabannya bukan pada saat kamu duduk sambil ngopi, lalu kamu terus berpikir keras. Ternyata ada di ruang doa ketika engkau berlutut. Bahkan mungkin engkau tidak berbicara, tapi engkau menangis. Mungkin engkau tidak punya kata-kata lagi, tapi hanya air mata. Jas. Di situ Tuhan berbicara kepadamu. Tiba-tiba engkau keluar dari situ dengan jawaban yang pasti. Karena itu, ketika engkau menghadapi masalah, ingat Tuhan mau engkau melewati semuanya dengan caranya Tuhan. Jangan bereaksi negatif, apalagi mengutamakan keangkuhanmu, kebolehanmu, pangkatmu, sekolahmu tinggi, uangmu yang banyak itu. Bukan itu. Tuhan mau engkau merendahkan diri di dalam hadiratnya. Jumpai dia di dalam ruang doamu. Karena setiap kali ketika kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah, saudara tahu, dia sedang mau berbicara kepada saudara. Kalau kita lihat dalam Alkitab, ketika Elisa harus menerima double portion dari Elia, apa yang dihadapinya? Badai. Alkitab mengatakan ada angin badai. Di situ bukan tidak ada aspal saat itu. Jadi kita tahu betapa debunya menutupi matanya. Lalu apa perintahnya? Kalau engkau masih melihat saya, engkau dapat melihat saya, engkau dapat. Kalau tidak, engkau tidak dapat. Debu datang. Itu kan bisa masuk ke debu ke mata kita dan kita mungkin tutup mata. Tapi puji Tuhan, justru di dalam badai itu, dia menerima double portion. Kuasa. Karena itu, seringkali Tuhan pakai badai. Dan seringkali di tengah-tengah badai, dia datang menjumpai engkau, berbicara kepadamu. Tetapi engkau terlalu fokus dengan angin badai itu. Sehingga engkau hanya mendengarkan angin badai itu saja, melihat angin badai itu saja. Engkau tidak mampu mendengar suara dia dari dalam badai itu. Kalau saja engkau tenang, maka engkau akan punya kemampuan untuk mendengarkan dia dari dalam badai itu. Tapi kalau engkau terlalu berisik, karena kesombonganmu, gengsimu, engkau tidak akan pernah bisa mendengarkan dia dari dalam badai itu. Tidak akan pernah. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir. Kebesaran Allah kita sungguh tak tertandingi. Oleh karena itu, hal yang ketiga yang perlu kita sadari, kita tidak boleh ragu di dalam mengiring Tuhan. Yang pertama tadi, kita tidak boleh lemah. Yang kedua, kita tidak boleh takut menghadapi masalah sebesar apapun. Yang ketiga, kita tidak boleh ragu dalam mengiring Tuhan. Tuhan yang saudara dan saya sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia Allah yang hidup. Itu sebabnya dia berkata dia Immanuel, yang artinya dia Allah yang aktif, dia Allah yang hidup, dia Allah yang sentiasa hadir, dia Allah yang menyertai
dan membimbing kita dan menyelamatkan kita. Saya mau bilang, Pak, Bu, dengar sini. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit nyakit yang dalam tubuhmu, jangan ragu. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggamu, jangan ragu. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati usahamu, jangan ragu. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menuntun masa depanmu, memimpin engkau, menyelamatkan masa mudamu, jangan ragu. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati karirmu, jangan ragu. Dia telah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Immanuel. Dia yang menyertai saudara. Dan ketika Allah menyertai saudara, Alkitab berkata, kemerdekaan, kemenangan, kasih, kuasa, keselamatan ada di sana. Karena itu, kita tidak boleh ragu dalam mengiring Tuhan. Amin. Dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak menghendaki saudara dan saya, atau kita yang ada di sini, ragu dalam pengeringan kita akan Dia. Dia tidak menghendaki itu. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak menghendaki kita ragu dalam mengiring Dia? Karena Dia mau menunjukkan kebesarannya kepada kita. Dia mau menunjukkan betapa besarnya pribadi yang kau sembah itu, yaitu Dia. Dia mau menunjukkan kepadamu, baik sejak di bumi ini hidupmu, maupun di surga nanti. Karena untuk melihat betapa Dia Allah yang besar itu, bukan melalui keraguan, tetapi melalui iman yang teguh. Oleh karena itu jangan ragu, beriman saja, percaya saja. Jangan pernah mencurigai Dia sama sekali. Karena Dia mau menunjukkan betapa besar Allah yang kau panggil Bapa itu. Tapi ketika engkau ragu, matamu akan tertutup dan engkau tidak akan pernah melihat. Tapi ketika engkau mulai belajar percaya saja, coba mungkin ada di antara saudara yang ketika menghadapi masalah mungkin saudara masih, wah gimana sih ini, masih ngeluh kiri kanan. Tapi ketika saudara, Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Saya percaya ada di antara saudara seperti itu yang pada akhirnya Tuhan turun tangan. Tuhan menolong saudara pada saat saudara berserah kepada Tuhan. Betul? Iya. Karena memang Dia tidak mau kita ngotot dan ragu. Dia mau kita percaya penuh kepada Dia. Karena Dia mau menunjukkan betapa dahsyat Allah yang kau panggil Bapa itu Dia dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan Dia mau menunjukkan itu dalam hidup saudara, dalam hidup saya, dalam hidup kita semua. Baik sejak di bumi ini maupun di surga nanti. Engkau akan menikmati kedahsyatan Allah itu, kemuliaan Allah itu. Haleluya. Saya simpulkan, saudaraku, Allah yang engkau dan saya sembah adalah Allah yang maha besar. Ini ada satu ibu di sini yang pendarahan. Thank you, Lord. Oke. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Bahkan sakit di bagian perut. Thank you, Lord. Oke. Allah yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang maha besar. Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sungguh dahsyat kebesarannya. Karena itu, jangan jadi orang percaya yang lemah. Jangan jadi orang percaya yang takut menghadapi masalah. Sebesar apapun itu. Dan jangan jadi orang yang ragu dalam mengiring Tuhan. Karena Allahmu, Allahku, Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sangat dahsyat kebesarannya. Dia lebih daripada apa yang kamu bayangkan. Dia lebih daripada apa yang kamu tahu. Dia berdaulat atas segala-galanya. Dia Allah yang maha besar. Dan Allah yang maha besar itu, Allah yang dahsyat itu, Dia pribadi yang datang dan berkata, aku mengasihi engkau. Dan aku mau terus menopangmu dan menyelamatkan engkau. Pribadi yang maha besar itulah yang berkata, engkau mulia dan aku mengasihi engkau. Thank you, Lord. Saya berdoa kiranya kita diberikan kekuatan iman
agar kita tetap memandang kepada Dia, Allah yang besar itu. Sehingga kita tidak lemah lagi, kita tidak takut lagi, kita tidak ragu lagi. Tapi kita memiliki iman yang dahsyat, iman yang kuat, iman yang hebat dari Allah yang maha besar itu. Sehingga kita dapat melihat, menyaksikan betapa besar Allah itu di dalam kehidupan kita, baik sejak di bumi ini maupun sampai di surga nanti. In Jesus' name. Thank you, Lord. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Khusus ibu yang tadi, saya melihat ada darah yang keluar dari tubuhmu. Dan itu bukan dari Tuhan. Oh, bukan berarti. Kita bukan sakit penyakit. Thank you, Lord. Kalau engkau orangnya, taruh tangan kamu di bawah pusarmu. Di bawah pusarmu. Di pas pinggang celanamu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya perintahkan engkau, tinggalkan tubuh ibu ini. Engkau tidak punya kuasa. Engkau roh yang berlendir seperti darah, yang mengisap darah, yang haus akan darah. Saya perintahkan engkau saat ini keluar dari tubuhnya dalam nama Yesus Kristus. Engkau pengganggu, engkau pencuri, engkau pembohong. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menggagalkan segala satunya. Engkau yang mencuri dari hidupnya. Engkau pembohong dalam nama Yesus Kristus. Lepaskan hidupnya. Angkat segala sesuatu yang kau taruh dalam tubuhnya, dalam perutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan kau keluar di dalam nama Yesus Kristus. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, mau berdoa, tutup bungkus tubuh, jiwa, dan rohnya dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa jika di antara mereka yang sakit ya Bapa. Bapa, hamba minta kepadamu berbelas kasihanlah, bermurah hatilah. Tuhan Yesus anak Daud, kasihanilah mereka. Jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Atau mungkin ada anggota keluarga mereka yang sakit dan mereka mewakili yang di hadapan-Mu saat ini. Mereka berdiri mewakili anggota keluarganya. Bapa di surga, bermurah hatilah. Nyatakanlah kesembuhan itu daripada-Mu. Engkau Allah yang maha besar, Allah yang mulia. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, jika di antara mereka membutuhkan pekerjaan, Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ibu, kesedihanmu akan Tuhan ubah menjadi satu kekuatan yang baru. Tuhan akan berikan kepadamu. Tuhan akan menghibur engkau. Kesedihan di hatimu yang begitu mendalam, Tuhan akan ubahkan dengan sukacitanya, dengan damai sejahteranya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Mungkin engkau tidak lagi bisa mengeluarkan kata-kata di depan Tuhan. Tidak apa-apa, berserah kepada Tuhan, Tuhan akan menolong engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau, saya melihat kau menangisi keluargamu. Tuhan akan menolong. Tuhan akan berurusan dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa, mengangkat tangan di tempat ini. Jika ada di antara Bapak Ibu yang sakit penyakit di bagian tubuh, dimanapun saat ini, dengan cepat letakin tangan di bagian tubuhmu yang sakit. Thank you Lord. Sudah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan hamba memanggil namamu yang penuh kuasa itu. Jesus, Son of David. Thank you. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, engkau sakit penyakit, dengarkan baik ini perintah.
engkau mau tidak mau, suka atau tidak suka, keluar dari tubuh itu saat ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau, suka atau tidak suka, demi nama Tuhan Yesus Kristus Allahku, saya perintahkan engkau saat ini keluar di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar dalam nama Yesus Kristus. Dan saat ini tubuhmu, saya perintahkan sembuhlah dalam nama Yesus Kristus. Tubuh, dalam nama Yesus Kristus, sembuhlah engkau oleh kuasa dari Yesus Kristus Tuhanku. Jadilah engkau sembuh. Yes. Yes. Mengalir kesembuhan itu kepadamu. Mengalir kuasa kesembuhan itu. Mengalir. Mengalir. Mengalir di setiap tubuhmu. Organmu dan sistem tubuhmu saat ini. Mengalir dalam nama Yesus Kristus. Jadilah sembuh. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Bapa di surga, terima kasih. Oh, thank you, Lord. Perempuan lagi, dia sakit sebelah kiri perut. Sakit sebelah kiri. Saya nggak tahu perempuan ini, tapi ini perempuan sakit sebelah kiri perut. Sebelah kiri perut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjamah engkau saat ini. Tuhan menyembuhkan engkau saat ini. Bapa di surga, biarlah kuasa-Mu mengalir, 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 melepaskan orang ini dan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah sembuh oleh kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menegur kami, menguatkan kami. Hamba kembalikan semua hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Engkau Allah yang baik. Terpujilah Allahku selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Wow, terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Haleluya. Kita ini dulu datangnya telat. Oke, puji Tuhan. Ada ya bunyi aplausnya itu ada tadi ya? Kedengeran nggak ya? Nggak kedengeran? Serius? Nggak kedengeran? Bunyi ini nggak ada? Nggak ada? Nggak ada, Mister. Ini nggak ada juga? Oh ya? Padahal saya ada fiturnya di sini loh. Gimana caranya ya? Bro Gabriel, tolong dong nanti ini gimana? Saya Gabriel kalau soal begini, saya bingung dengan Gabriel. Dia S1-nya S1 guru pak, tapi dia tahu soal kabel-kabel begini. Diam-diam dia punya banyak bakat. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua dan saya percaya Tuhan mengapresiasi Bapak buat waktu yang Bapak Ibu sediakan untuk kita beribadah pada malam hari ini. Tuhanlah yang membalas semua kesempatan waktu yang Kau berikan untuk Tuhan. Dan pengumuman dari saya, minggu depan mungkin kita akan ibadah di hari Sabtu lagi, ya. Di hari Sabtu kalau memang tidak ada sesuatu di gereja ya. Seperti biasa kalau ada acara mendadak, saya akan infokan kepada Bapak Ibu di grup ya. Ada juga yang memang saya japri seperti itu. Dan nanti saya juga akan japri kepada Bapak Ibu yang mungkin saya akan minta tolong untuk misalnya doa syafaat ya atau doa pembuka seperti itu ya. Untuk kita sama-sama melayani di sini, kita melayani Tuhan sama-sama di sini ya. Ya, tidak harus di persekutuan-persekutuan besar atau gereja-gereja besar, di sini pun saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan saya percaya melayani Tuhan itu anugerah terindah dalam kehidupan kita. Karena Dia raja di atas segala raja, Dia memperkenankan kita untuk melayani Dia. Haleluya. Ada pengumuman dari Ibu Sarah? Paling pengumuman, jangan lupa YouTube kalau misalnya Bapak Ibu mau menonton kembali rekaman khotbahnya, merenungkan firman-Nya kembali atau bisa menjadi berkat, dibagikan juga ke teman-teman. Jangan lupa di subscribe YouTube Equan Ministries International-nya, di like, di komen gitu ya. Terus yang kedua juga renungan lengkapnya hari ini sudah bisa dibaca di website Loveseed dan linknya tertera di kolom basic information di YouTube Equan gitu. Terima kasih.
Kedengeran nggak? Nggak kedengeran? Oke, ya sudahlah. Terpujilah nama Tuhan. Oke, nggak apa-apa. Baik, ada lagi? Dari Bro Gabriel? Ada ya? Dari Pak Aryo? Belum ada, brother. Oke, siap. Kemarin kita hari apa ya Gabriel ya? Senin ya? Iya, Senin kemarin kita udah bagi-bagikan videonya udah jadi, tapi saya pikir masih ada lagi yang memang kita bagikan, mungkin Kamis kah atau kapan nanti mau dibagikan lagi ya. Masih ada di sini berkatnya untuk dibagikan pakaian-pakaian. Mau dibagikan ke saudara-saudara kita. Nanti videonya nanti akan diedit lagi sama Bro Gabriel. Dia editor terhandal di sini nih. Luar biasa. Dia pegang di kampus, dia juga editornya. Wah, banyak kepercayaannya. Termasuk menyapu-nyapu di kampus juga dia juga. Semuanya. Luar biasa. Kalau saudara Gabriel ini dia seorang yang sangat humble ya. Saya kenal dia luar biasa ini. Oke, jadi videonya belum diputar ya Bapak Ibu. Nanti tunggu dengan video yang satu lagi. Jadi ada 3 kali ya, 3 kali nanti ya Bro Gabriel ya. Yang dengan yang kemarin cuman yang berapa data yang hilang kan sudah nggak bisa diambil ya. Yang tidak bisa ditemukan lagi kan ada berapa yang hilang tuh. Ya, pokoknya yang kemarin dengan yang kemarinnya lagi dengan yang akan nanti kita gabung jadi satu. Baik, puji Tuhan. Untuk sementara kita tidak ada persembahan ya Bapak Ibu ya. Kita ibadah biasa aja seperti itu. Saya percaya Tuhan yang akan memberkati terus Ekwan. Seperti itu ya. Dan ada juga hamba-hamba Tuhan yang ketika mengingat Ekwan atau saya melayani, saya dapat berkat. Nah itu kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di Ekwan. Nanti saya akan bagikan videonya di sini. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Baik. Ada Ibu Ika di sini? Oh, ada. Ibu Ika. Ya, Pastor. Salam Ibu Ika. Oke. Ibu Ika Salam. tolong doa syafaat ya. Benar ya? Oke, Pastor. Siap. Oke, baik. Silakan berdoa Ibu, Tuhan berkati. Mohon maaf ya kalau agak bising, soalnya di sini apa di pinggir jalan jadi. Oke, nggak apa-apa. Oke. Mari kita dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Engkau sudah bersama dengan kami sepanjang ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pastor Philips Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan apa yang sudah disampaikan oleh hamba pada malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengarkannya ya Bapa. Engkau berkati firman-Mu ini Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh memahaminya, kami boleh mengerti apa makna dan arti dari firman-Mu untuk kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh mengetahui Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar. Engkau adalah Allah yang maha besar dalam kehidupan kami. Bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa Tuhan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini ya Bapa. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Pastor Philips Tuhan. Biar dalam kehidupannya, kesehariannya Tuhan. Nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang dituai lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan bersama dengan anak dan istrinya Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati keluarga besarnya, bahkan pelayanannya Tuhan dimanapun dia berada ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan ya Bapa. Banyak jiwa-jiwa yang dituai kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Keluar masuknya kehidupan Pastor Philips bersama dengan anak istri dan keluarganya. Senantiasa di dalam tuntunan Roh Kudus. Senantiasa di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Biarlah kiranya Tuhan kasih-Mu senantiasa melimpah atas kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Dalam kehidupannya sehari-hari. Malam hari ini pun Tuhan, kami berdoa ya Bapa, bagi setiap pelayan-pelayan yang ada di Ekoan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kasih Tuhan turun atas setiap pelayan-pelayan yang ada di Ekoan ini Tuhan. Siapapun Tuhan, biarlah kiranya ya Bapa, mereka Tuhan, bahkan setiap kami Tuhan, boleh melayani Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Teruslah berbicara kepada setiap pelayan-pelayan di Ekoan ini Tuhan. Teruslah dan teruslah berbicara ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan semakin hari Tuhan, setiap pelayan-pelayan yang ada di Ekoan Tuhan, semakin bisa melihat kepadamu Tuhan. Dan biarlah semakin hari Tuhan, kehidupan setiap kami yang ada di Ekoan ini Tuhan, semakin berdampak ya Bapa. Dan Engkau memperbaharui setiap kami Tuhan. Biarlah keseharian kami Tuhan, kami senantiasa melihat kepadamu, senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu, senantiasa di dalam. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pelayan yang ada di Ekoan ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati setiap keluarga mereka, berkati setiap pribadi mereka, berkati setiap keluarga, bahkan rumah tangga mereka Tuhan, dimanapun berada ya Bapa. Engkau beri kesatuan hati Tuhan. Biarlah Tuhan, pelayanan yang ada di Ekoan ini Tuhan, boleh Tuhan menjangkau jiwa-jiwa, baik di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri Tuhan. Dan nama Tuhan yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan atas semua itu ya Bapa. Engkau taruh dalam kehidupan kami roh yang takut akan Tuhan. Kau taruh dalam kehidupan setiap pelayan-Mu roh yang haus dan lapar akan Engkau. Roh yang haus dan lapar untuk melayani Engkau ya Bapa. Biarlah semakin hari Tuhan, kami semakin haus dan semakin lapar dalam melayani akan Engkau. Kami melayani bukan untuk disanjung, namun biarlah Tuhan kami melayani Engkau. Karena Tuhan sudah memilih kami. Dan itu karena dari hati kami masing-masingnya Tuhan. Tutup bungkus setiap kami Tuhan. Jaga lindungi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ekoan ke depannya ya Bapa. Tuhan, kiranya Roh yang Kudus turun atas Ekoan ini Tuhan. Sehingga Tuhan semakin hari Tuhan, Ekoan semakin menjangkau jiwa-jiwa. Teruslah berbicara kepada setiap kami. Lewat Pastor Philips, lewat Ibu Sarah, Ibu Pak Aryo, juga Gabriel Tuhan. Bahkan setiap siapapun kami yang ada di Ekoan ini Tuhan. Teruslah berbicara ya Roh Kudus. Engkau pakai setiap kami. Biarlah ke depannya Tuhan Ekoan semakin maju. Ekoan semakin memuji, memuliakan akan nama-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang kami tuai lewat Ekoan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami butuhkan, yang kami perlukan untuk pengembangan Ekoan ini. Tuhan kami tahu Engkau adalah Allah, Engkau adalah Jehovah Jireh buat Ekoannya Bapak. Kami percaya Engkau sudah menyediakan semuanya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan di Ekoan ini Tuhan, yaitu melayani sesama manusia. Tuhan, Engkau sumber berkat atas kehidupan kami. Engkau Allah sumber berkat kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memberkati, kami tidak akan kekurangan, tapi kami akan berkelimpahan karena berkat Tuhan ada atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pemerintahannya ya Bapa. Biarlah belas kasih Tuhan turun atas bangsa kami Indonesia. Biarlah belas kasih Tuhan turun atas pemerintahan kami Tuhan. Mulai dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air ya Bapa. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, bangsa kami tidak baik-baik saja. Engkau tahu Tuhan keberadaan bangsa kami saat ini Tuhan. Di mana-mana Tuhan ada saja yang memilukan hati kami terlebih-lebih hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan pada malam hari ini kami mohon belas kasih-Mu biarlah turun atas setiap pemerintahan kami Tuhan. Taruh roh yang takut akan Tuhan atas mereka. Biarlah mereka takut akan Tuhan. Mereka mengambil keputusan sesuai dengan keputusan-keputusan yang berasal dari Tuhan. Memerintah kami dengan beralaskan kasih dan takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, cahaya Tuhan bersinar atas bangsa kami.
Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk para keamanan yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau berkati setiap mereka ya Bapa. Engkau berkati mereka dalam tugas tanggung jawab mereka. Jaga lindungi mereka keluar masuknya kehidupan mereka. Tuhan jaga, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh bangsa Indonesia kami Tuhan. Kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Untuk kehidupan bangsa kami Tuhan. Ekonominya, apapun itu Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya ada pemulihan atas semua itu Tuhan. Atas bangsa kami Indonesia ya Bapak. Dan biarlah Tuhan setiap orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengenal akan Tuhan, semakin hari Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa yang mereka Tuhan di bangsa kami ini Tuhan, terutama yang ada di kepemerintahan yang Tuhan kasih kepercayaan kepada mereka. Engkau pakai mereka lebih dan lebih lagi Tuhan di dalam memberitakan akan kebenaran firman-Mu di tingkat pusat pemerintahannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Kami datang mengucap syukur dan mohon berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Tutup matamu dan kita akan akhiri ibadah persekutuan doa ekoan. Dan mari terima berkat Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Besar itu. Dan keselamatan dalam Kristus Yesus Putra Tunggal-Nya, Juru Selamat kita, serta persekutuan, tuntunan, dan kuasa di dalam Roh-Nya yang kudus. Dan biarlah kasih karunia Allah menyertai engkau, memimpin engkau, membimbing engkau, mengembalakan hidupmu, mulai dari saat malam hari ini atau pagi hari ini di Amerika, hingga sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur padamu Bapa yang baik. Yang menerima berkat Tuhan katakan, amin, 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 amin.